Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Eka Septia. Kali ini kita akan membahas tentang bab 1. Pertama, ada tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Menurut beberapa ahli, tujuan penelitian dibedakan menjadi eksploratif dan verifikasi. Eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Dan verifikasi adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada, sehingga ditemukannya suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Yang ketiga yakni jenis development, yakni penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Untuk jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau mendeskripsikan dengan beberapa indikator mengenai suatu permasalahan sosial yang menjadi objek penelitian. Sementara penelitian eksplanatoris bertujuan untuk memberikan jawaban atas suatu permasalahan sosial dengan mengkaji hipotesis dalam permasalahan sosial yang lainnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah penelitian dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama, rumusan masalah dari penelitian deskriptif. Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Contohnya, rumusan masalah deskriptif adalah bagaimanakah sikap mahasiswa terhadap kebijakan kampus merdeka? Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan produktivitas kerjasama antara pegawai negeri BUMN dan swasta? Yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif, yakni suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga yakni tujuan rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri bertujuan mempersempit tujuan penelitian dan perlu dirumuskan dalam sebuah kalimat tanya agar dapat dijawab oleh peneliti berdasarkan data penelitiannya. Karakteristik rumusan masalah yang baik adalah yang pertama clear atau jelas, yang kedua fokus pada satu permasalahan, yang ketiga researchable atau dapat diteliti dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder, yang keempat feasible, yang kelima spesifik, yang keenam kompleks, dan yang ketujuh relevan. Selanjutnya adalah kegunaan dan manfaat penelitian pendidikan. Manfaat penelitian berkaitan dengan manfaat yang didapat secara ilmiah dan praktis yang berkenaan dengan hasil penelitian. Secara rinci, kegunaan yang hendak dicapai atau aspek teoritis dengan menyebutkan kegunaan teoritis maupun praktis. Nah, manfaat teoritis sendiri adalah berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut atau sebaliknya. Yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah praktis. Jadi, misalnya jika ada masalah nilai mahasiswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai mahasiswa. Sementara manfaat penelitian pendidikan. Yang pertama, sebagai bahan diagnosis untuk mencari penyebab permasalahan yang dihadapi oleh instansi pendidikan tertentu. Yang kedua, sebagai sarana untuk menyusun berbagai strategi yang efektif, sebagai konsep gambaran keadaan pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia dalam pendidikan, sebagai masukan pada pemerintah untuk lebih meningkatkan dan memperhatikan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan judul dari berbagai jenis penelitian. Nah, pemilihan judul ini fungsinya untuk menggambarkan isi atau cakupan yang akan dibahas dalam laporan penelitian. Alasan memilih judul sendiri yang pertama, mengungkapkan kepada penguji tentang pentingnya masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mengungkapkan bahwa penulis memiliki minat dan sangat tertarik untuk menjalankan penelitian tersebut. Yang ketiga, karena adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa kenyataan yang telah terjadi. Langkah-langkah untuk membuat judul penelitian. Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Yang ketiga, menentukan variabel penelitian. Dan yang keempat, menyusun judul. Nah, sebuah judul dikatakan judul yang tepat dan baik adalah jika judul dalam kalimat pernyataan bukan pertanyaan. Yang kedua, cukup jelas dan singkat. Yang ketiga, berisi variabel yang akan diteliti. Dan yang keempat, judul menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Ini adalah dasar-dasar penyusunan latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris.
Latar belakang adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Nah, landasan yuridisnya yakni dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, perumusan masalah ditulis sebagai identifikasi masalah. Regulasi atau perundang-undangan memuat tentang pemaparan UUD, Undang-Undang, Kepres, Permen, atau Perda yang terkait dengan topik penelitian. Nah, landasan faktualnya berisi kutipan berita atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Landasan filosofisnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang terkait. Dan landasan historisnya yakni penjelasan mengenai sejarah yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian, serta landasan teoritisnya terdapat kutipan pendapat setidaknya 3 pakar yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya adalah asumsi dan keterbatasan R&D atau penelitian pengembangan. Asumsi dalam pengembangan merupakan pijakan untuk menentukan karakteristik produk yang akan dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Sedangkan keterbatasan pengembangan produk dalam proses penelitian dihasilkan untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi, khususnya untuk konteks masalah yang lebih luas. Paparan ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan ini disikapi hati-hati oleh pengguna sesuai dengan asumsi yang menjadi pijakan dan kondisi pendukung dalam pemanfaatannya. Contoh asumsi dalam pengembangan yakni yang pertama, media pembelajaran matematika dengan materi barisan dan deret aritmatika mampu membuat peserta didik untuk aktif di dalam proses pembelajaran matematika dan mampu membawa matematika abstrak ke pengalaman hidup nyata. Nah, contoh keterbatasan pengembangan, yakni yang pertama, produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran interaktif terbatas yang berisi materi barisan dan deret aritmatika. Dan pengembangan ini dibuat dengan pendekatan kontekstual atau uji validitas dilakukan pada validasi ahli dan uji coba empiris atau uji coba lapangan. Selanjutnya adalah spesifikasi produk atau penelitian R&D. Nah, spesifikasi produk untuk penelitian R&D adalah untuk memberikan gambaran konkret tentang spesifikasi produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan yang dijelaskan pada bagian ini. Nah, desain produk sendiri hasil dari rangkaian penelitian awal yang dapat berupa rancangan kerja atau produk baru yang lengkap dengan spesifikasinya. Produk ini harus dijelaskan sesuai objek yang akan diteliti yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pelatihan, pembelajaran, atau pendidikan. Salah satu contohnya yakni spesifikasi produk yang diharapkan. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah perangkat pembelajaran IPA berbasis karakter. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dan sebagai sumber pembelajaran untuk pembelajaran siswa di SMP. Selanjutnya adalah masalah, kriteria masalah yang baik, sumber ide masalah, dan cara menentukan masalah. Yang pertama, pengertian masalah. Masalah dapat diartikan setiap situasi yang di dalamnya terdapat ketidaksesuaian atau discrepancy antara aktual dan ideal yang diharapkan atau antara apa yang ada dan seharusnya yang ada. Pemilihan masalah untuk penelitian. Yang pertama, apakah topik dapat diteliti? Atau apakah topik sesuai dengan perhatian kepentingan pribadi, serta hasil penelitiannya apakah berguna bagi orang lain, dan yang keempat, apakah topik mungkin diterbitkan dalam satu jurnal ilmiah. Yang kelima, apakah penelitian yang dilaksanakan sifatnya mengisi suatu kekosongan atau replika atau memperluas atau mengembangkan ide-ide baru dalam literatur ilmiah. Dan yang terakhir adalah apakah penelitian tersebut menyumbang pada tujuan karir. Cara untuk menemukan topik atau masalah penelitian yang pertama, melalui pengalaman praktik atau pragmatis, serta yang kedua melalui konsideransi teoritis. Nah, kriteria kelayakan pemilihan masalah penelitian harus didasarkan pada yang pertama, masalah penelitian harus merupakan sesuatu yang berguna untuk dipecahkan, masalah penelitian harus sesuai dengan kemampuan peneliti, serta masalah harus menarik untuk dipecahkan, dan masalah yang diteliti harus menghasilkan sesuatu yang baru, serta masalah penelitian harus memiliki data yang cukup dan relevan untuk mendukung masalah penelitian tersebut. Ini adalah langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Mengapa mengidentifikasi masalah itu penting? Karena tidak semua permasalahan mudah untuk diselesaikan.
Secara umum, identifikasi masalah terdiri dari 3 langkah, yakni menemukan masalah yang ada, mengidentifikasi sumber permasalahan, serta menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan atau di dalam kurung problem statement yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Fungsi dari mengidentifikasi masalah sendiri yang pertama sebagai bentuk dorongan dari suatu kegiatan penelitian untuk menjadi penyebab suatu kegiatan penelitian menjadi patut untuk dilakukan. Yang kedua, perumusan dapat dilakukan dengan mengembangkan sehingga mendapatkan wawasan baru. Dan yang ketiga, mempermudah untuk menentukan mana saja yang harus diprioritaskan dan mana yang hanya akan menjadi bagian pelengkap. Cara membuat identifikasi masalah yang pertama, harus dapat memahami teori, fakta, dan ide dalam bidang yang telah diteliti. Yang kedua, pengetahuan baru yang berkaitan dengan minat peneliti. Yang ketiga, survei sasaran. Yang keempat, situasi kehidupan, hubungan yang dibangun oleh penelitian terkait implikasi progresif karena adanya kemajuan teknologi. Selanjutnya adalah definisi operasional penelitian R&D. Definisi operasional adalah penjelasan bagaimana kita dapat mengukur variabel atau pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan angka-angka maupun atribut tertentu. Nah, jenis definisi operasional yang ini pertama, definisi operasional A merupakan alur yang bisa dibuat berlandaskan dengan operasi apa yang dilaksanakan. Definisi operasional B, alur 2 yang bisa dibuat dengan landasan sebuah objek yang didefinisikan bisa dioperasionalisasikan dengan baik. Definisi operasional C, alur 3 yang bisa dibuat berlandaskan dengan apa yang nampak pada objek atau indikasi apa yang akan terlihat pada objek. Manfaat definisi operasional sendiri adalah agar ketika pengumpulan data, peneliti tidak melakukan kekeliruan. Nah, cara membuat definisi operasional sendiri yang pertama, kita harus mengidentifikasi karakteristik, tentukan alat dan instrumen pengukur, serta jelaskan metode pengujian, dan sebutkan kriteria keputusan, serta dokumentasikan definisi operasional dan uji definisi operasional tersebut. Adalah batasan masalah penelitian pendidikan. Batasan masalah penelitian adalah suatu hal yang sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Tahapan dalam membatasi masalah yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah yang akan dikaji. Selanjutnya, menegaskan permasalahan secara membuat definisi operasional permasalahan dan mendukung permasalahan dengan data. Selanjutnya, mendeskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara mengungkapkan bagian harapan. Nah, hal yang harus diperhatikan sebelum membuat batasan masalah yakni terhadap masalah yang dibatasi ada baiknya agar dapat dijangkau oleh kemampuan peneliti. Dan sebaiknya pada masalah yang akan dibatasi harus disesuaikan dengan berbagai data yang nantinya mudah didapatkan di lapangan. Sebaiknya pada masalah yang akan dibatasi juga harus diteliti terlebih dahulu. Fungsi membatasi masalah adalah yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, memfokuskan pada satu persoalan, serta membatasi jangkauan proses yang akan dibahas, dan menghasilkan sebuah permasalahan yang akan terselesaikan. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan, semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.